Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Oke, hari ini kalian ketemu di kelas besar dengan saya Didi Budianto. Sebelumnya sebelum mulai saya lebih dulu untuk bukti mengajar saya.
Kita mulai. Materinya sudah ada, tapi ini saya nanti akan saya bagi. Ini ada satu slide ya dari saya. Ya. Oke, bentar. Ini akan saya bagi sekarang aja. Bentar ya, akan saya bagi. Saya tarik jilid ya. Silahkan buka di Leads ya atau e-learning. Sudah saya upload materi saya yang dari saya gitu ya. Dua-duanya dipakai, tapi ini yang dari saya dipakai tambahan ya. Jadi singkat tapi padat. Gitu. Yang materi dari saya PowerPoint ya, anunya apa? Bukan PDF, PowerPoint. Oke, saya mulai dari materi saya dulu karena ini padat. Saya cuma 10 lembar. Mungkin kurang 10 lembar itu termasuk penutup. Wassalamualaikum. Jadi nggak sampai 10 lembar tapi padat. Oke, kita akan membahas mengenai struktur pengulangan ya. Intinya struktur pengulangan maupun pencabangan mungkin kemarin sudah dibahas oleh Bu Mega ya. Itu penting dalam pemrograman. Jadi apapun programnya, bahasa apapun ya. Jadi apakah mau kebetulan kan ini pakai bahasa C ya kan? Apakah mau pakai C, mau pakai Python atau mau pakai apa gitu. Bahasa apapun bahasa pemrograman apapun pasti ada if dan ada pengulangan. Gitu. Nah, yang membedakan mungkin adalah cara penulisan, sintak, ya, sintak untuk if maupun pengulangan itu. Tapi konsepnya sama. Nah, ini sekarang di slide yang sedikit ini saya ajarkan konsepnya. Tapi tetap nanti di slide yang dari Bu Mega yang satunya itu ada latihan, silakan Anda kerjakan. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agenda saya akan membahas mengenai looping for, looping while, sama looping while. Ini yang ada dalam bahasa C. Apa itu looping for? Looping for itu adalah looping yang membutuhkan counter. Ya. Adanya looping for itu pasti ada variabel counter. Variabel yang digunakan untuk menghitung 1, 2, 3 gitu. Sifatnya diskrit, bulat. Jadi nggak seperti kalau ada di ospek, mungkin entah pramuka atau entah di SMA suruh push up 1,5, 1/3/4, ya kan?
1,5, 1/3/4, 2,5, 2/4, 2/4, 2,5, 2/3/4, 3 gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalau push up itu kan 1, 2, 3 gitu. Ya kan? Mau berusaha berapa kali, 10 kali, tapi 10 kali tapi ada hitungannya antara 0 sampai 1 itu dibagi 4. Gitu. Ya, kalau bayangin aja kalau 0 sampai 1 dibagi 4 kali 10 berarti kan 40. Ya kan sama aja 40 kali kan dalam pemrograman tidak ini counternya itu benar-benar bilangan bulat. Gitu. Itu mah kalau itu namanya ngerjain gitu, ya. Oke, ada counter, lalu butuh assignment. Assignment itu pemberian nilai awal variabel counter atau inisialisasi. Inisialisasi variabel counter. Ya. Terus baru butuh kondisi berhenti. Kondisi berhenti itu adalah kondisi jika nilai counter mencapai batas tertentu. Misalnya kurang dari 10 misalkan. Selama kurang dari 10. Nah, kalau kondisi berhenti berarti counternya sudah mencapai 11. Misalkan. Oke. Ada kondisi berhenti, lalu ada increment. Nah, counter itu bisa naik, bisa turun, tergantung kebutuhan. Kalau Anda mau naik, ya bisa naik, tapi bisa saja turun. Misalkan kalau untuk counter penembakan roket, pasti akan turun. 10, 9, 8, 7, sampai 0, tembak. 1, tembak. Gitu. Dari ke 0 itu tembak. Jadi decrement, ya kan? Gitu. Atau min lambangnya. Lalu, nah ini yang sifatnya penting adalah kerjakan selama kondisi benar. Selama kondisi benar. Kalau kondisinya sudah nggak benar, maka keluar. Benar itu berarti nilai counter belum mencapai limit. Gitu. Ya, pengertian benar itu. Paham ya? Itu. Terus perintah loop dikerjakan minimal 0 kali. Atau minimal tidak dikerjakan. Ya. Minimal tidak dikerjakan. Jadi badannya loop itu minimal tidak dikerjakan. 0 kali. Ini harus ada Pak ini. Jadi gini, looping itu maksimum berapa? Kita kan merintahkan komputer. Komputer itu kan mesin. Mau diperintahkan tak terhingga kali, 1000 kali, 1.000 kali. Mau komputer itu nyala 2 kali 24 jam. Kadinya udah mau dipakai, mau tolong ini dulu ya. Oke. Jadi counter itu 2 kali 24 jam, misalkan begitu. Komputer itu atau selama 1 minggu berturut-turut nggak dimatikan, bisa saja kamu. Jadi dalam looping itu tidak masalah berapa kalinya. Lain sama manusia. Manusia kalau disuruh kerja kan nggak manusia. Disuruh kerja lewat dari 8 jam itu tetap manusiawi kan. Tapi kalau komputer itu bisa kerja 7 hari berturut-turut atau tidak pernah mati kalau dia server. Paham ya? Jadi looping itu tidak ada batasan berapa, tak hingga batasannya. Nah, yang diperhatikan dalam perintah looping itu adalah minimalnya. Oke, minimalnya. Nah, ini kerjakan selama kondisi benar. Oke, selama kondisi benar lalu dikerjakan minimal 0 kali atau minimal tidak dikerjakan. Ya, minimalnya hitungannya. Yang Anda perhatikan. Oke, itu. Nah, ini yang tanda merah ini adalah minimalnya. Yang tanda merah. Jadi I inisialisasi, I itu variabel counter, ya. I sama dengan berapa gitu. Ini strukturnya ya. Saya tidak membahas perintahnya dalam bahasa C. Oke. Dalam bahasa C ya seperti itu nanti perintahnya. For buka kurung I.2 sama dengan 1 misalkan gitu kan. Ya kan? Terus to 10 I plus. Ya enggak? Kurang lebih kan begitu. Tutup kurung. Saya tidak membahas itu, tapi ini yang Anda paham itu logikanya. Gitu. Kalau Anda logikanya ini sudah Anda pahami benar, maka Anda bisa menyusun seperti apapun programnya. Gitu. Mau pakai for, nggak pakai for juga bisa. Apakah ada yang nggak pakai for? Ada.
dulu zaman saya dulu kalau nggak salah di base triplus, saya memprogram di base dipakai di base triplus. Di base triplus itu adalah versi tech mode Microsoft Access. Kalau Anda tahu Microsoft Access, ya database, tapi versi tech mode, bukan buatan Microsoft aslinya. Ya, itu tidak ada core-nya. Itu pakai while. Oke, nanti teh. Ini struktur core ya. Seperti ini minimal 0 kali. Minimal 0 kali itu artinya loop body ini tidak tersentuh. Jadi kalau dia masuk langsung keluar. Nah, tolong perhatikan, ini yes sama no ini bukan saya masang sembarangan. Ini sudah standar internasional. Bahwa yes itu masuk ke dalam looping, no itu untuk keluar. Paham ya? Anda nggak boleh membolak-balik ini. No itu keluar, yes itu masuk dalam looping. Jadi begitu dia masuk, kalau tidak memenuhi kondisi ini, maka akan langsung keluar. Paham kan? Karena langsung keluar, maka badan looping ini tidak dikerjakan. Gitu. Oke? Karena langsung keluar, badan looping ini tidak dikerjakan. Oke? Itu for. Sekarang bagaimana dengan while? Paham ya? Tapi ini paham ya, for ya? Oke. Ada pertanyaan sampai for ini? Kita bahas ini strukturnya dulu, struktur sama logiknya dulu. Itu yang paling penting. Nggak perlu hafal cara ngetik dalam bahasa C sendiri juga nggak hafal. Salah ngetik for itu gampang. Bahasa C akan mengingatkan, ada syntax error. Tapi kalau kesalahan logika itu yang repot. Oke. Oke, sekarang saya while. While itu tidak selalu butuh variabel counter, tidak selalu. Ada while yang butuh counter, ada while yang nggak butuh. Tergantung pada kasus. Oke. Lalu di sini saya tidak mempermasalahkan apakah while itu lebih baik dari for gitu. Tidak. Apakah mau pakai for atau pakai while tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Oke. Jadi jangan ini saya bukan mempermasalahkan while lebih baik daripada for gitu. Tidak. Oke. Kalau kita butuhnya looping yang tidak menggunakan counter ya mungkin while diperlukan. Tapi kalau for ini mutlak perlu counter. Sekali lagi for mutlak perlu counter. Oke. Oke. Nah, jika menggunakan variabel counter perlakuan sama dengan looping for. Ada assignment, ada increment atau decrement ya kan, dan kondisi berhenti gitu loh. Oke. Itu while. Nah, mirip sama for, kerjakan selama kondisi benar. While itu sama-sama seperti for. Ya, kerjakan selama kondisi benar. Kalau tidak benar, maka dia keluar. Ya, kerjakan selama kondisi benar. Karena mirip sama for, maka kerjakan selama minimal 0 kali. 0 kali. Ya, paham ya? Atau minimal tidak dikerjakan. Oke? Selama minimal 0 kali. Struktur while ini ada kondisi. Ya. Sekali lagi, yes sama no standar. No itu masuk dalam looping. Yes itu masuk dalam looping. Ya. Sekali lagi, yes itu masuk dalam looping. No itu untuk keluar looping. Oke? Paham ya? Yes itu masuk dalam looping. No itu untuk keluar looping. Nah, yang merah ini adalah 1 kali pekerjaan. Berarti loop body-nya ini yang warna biru 0 kali. Ya, yang warna biru 0 kali tidak pernah dikerjakan. Oke. Tidak pernah dikerjakan. Ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan dulu. Stop dulu sampai sini. Saya stop dulu. Kasih kesempatan bertanya. Ini singkat saya. Cuman 10 lembar. Nanti mungkin next minggu depan saya akan berikan beberapa perbedaan. Oke, silakan. Itu yang ngacung tangan.
Oke, siapa Muhammad dulu? Muhammad siapa namanya? Irsyad, Pak. Hmm. Pak. Tadi saya lihat yang ada minimal pengerjaan 0 kali itu saya masih agak bingung maksudnya tuh apa ya, Yang Pak? mana? Yang for? Yang while. Ini. Perintah dalam loop dikerjakan minimal 0 kali. Artinya kalau kita nggak buat juga sama aja gitu kan ya? Iya, artinya gini loh, 0 kali itu bukan sama aja. Kalau itu mendingan nggak usah dibuat gitu, tidak juga. Jadi gini, artinya pada saat kita ngetik program, pada saat kita ngoding, kita belum tahu ini akan tereksekusi apa tidak. Tapi ada kemungkinan dia tidak tereksekusi. Contoh apa ya? Kita cari ini dulu contoh yang minimal 0 kali. Apa ya? 0 contoh sorting. Yang namanya program sorting untuk ngurusin data, kita kan nggak tahu kondisi datanya itu sudah urut atau belum, ya kan? Ada ngoding program tapi nggak tahu kondisi data, betul. Lalu pada saat program itu mau dieksekusi, Anda juga belum tahu kondisi program data itu urut atau belum. Lalu Anda membuat sebelum disorting pengecekan datanya sudah urut atau belum misalnya. Ya. Setelah dicek ternyata sudah urut. Apakah perlu diurutin lagi? Yang body ini untuk sorting. Di sini di atasnya ini untuk ngurutin data, gitu loh. Pengecekan udah urut atau belum? Yang di atas ini sebelum kondisi ini ya, sebelum panah merah masuk. Ini Anda ngecek datanya sudah urut belum. Lalu setelah dieksekusi ternyata sudah urut, sudah tersort. Maka cek ini apakah belum tersort? Tidak. Kan kondisinya apakah belum tersort? Tidak. Keluar. Berarti sorting ini tidak dijalankan kan? Gitu loh misalnya. Jadi bukan masalah, kalau gitu berarti mubazir dong, gitu. Enggak. Karena kita pada saat kita ngoding, itu kan 1001 kemungkinan di ini. Gitu loh. Bayangkan seorang pilot masukkan koordinat penerbangan dari Jakarta mau ke Medan. Udah ini jalurnya itu. Oke. Tapi pas di jalan ternyata ada awan besar, gitu. Apa ya sudah komputernya diprogramkan enggak? Mungkin kan hari Anda program itu depan ada awan maka akan geser kan? Gitu. Yang penting finalnya itu gitu loh, finalnya. Oke. Nah, itu loh ngoding seperti itu. Jadi seni membuat program itu adalah bagaimana kita prepare, mempersiapkan sebuah program untuk kondisi yang unknown, yang kita sendiri nggak bisa tahu tapi mungkin bisa kita prediksi. Yang namanya sorting itu kan hanya berlaku pada saat data yang tidak sorting. Kalau data sudah tersort, disorting, anggaplah sortingnya itu 5 menit. Maka Anda akan buang-buang waktu 5 menit untuk data yang sudah tersort. Kan begitu. Oke, paham Mas Muhammad? Paham, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Next, Fakri. Pak, saya mau nanya, Pak. Di sini tuh inputnya harus angka atau bisa huruf sih, Pak? Saya nggak mempermasalahkan input. Angka apa huruf? Bisa angka, tapi huruf. Bisa. Ya. Tapi bisa, Pak. Berarti bisa. Kalau misalnya huruf bisa ya, Pak? Bisa. Oh, oke. Ini kan soalnya kan biasanya contohnya selalu angka kan, Pak? Ya. Bagaimana? Soalnya contohnya tuh biasanya selalu angka gitu, Pak. Oh, ya kalau sorting, tapi sortingnya sendiri kan tidak harus angka. Misalnya A sama B kecil mana? Kan kecilan A. Iya. Artinya mendahului A kan? Iya, Pak. Nah, kan? Oh, baik, Pak. Oke, ya. Pak, makasih, Pak. Oke, next. Abimayu, siapa nih? Iya, Pak, Abimayu. Mau nanya ini, Pak, yang while ini kan tadi slide sebelumnya tuh ada tulisan kalau dia tidak selalu memerlukan variable counter ya, Pak. Nah, ini kalau nggak pakai variable counter tuh dia kayak if dong, Pak. Iya nggak? Ya. Iya.
iya gitu Pak. Maksudnya bisa digunakan untuk kebutuhan itu atau gimana? Ya kan tidak perlu menggunakan counter. Jadi misalnya gini, apa ya? Misalnya gini, apakah data sekarang itu lebih kecil lebih besar daripada data sebelumnya? Gitu. Kalau 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 tidak, apakah data sekarang itu tidak lebih besar dari sebelum tidak lebih besar daripada sebelumnya, maka yes, maka dia belum tersorting. Kalau tersorting kan data sekarang itu harus anggaplah ascending tuh ya, shortnya short naik ya, shortnya short naik. Kalau short naik kan data sekarang itu lebih besar daripada data sebelumnya, ya toh. Tapi kalau ternyata di sini ada pertanyaan, apakah data sekarang data sekarang itu lebih kecil dari data sebelumnya, itu yes, maka dia akan melakukan sorting kan tidak pakai counter itu contoh ya. Jadi saya katakan apakah harus selalu pakai counter, kan tidak, berdasarkan kondisi apa mau jadi selalu loop. Jadi di loopnya itu datanya apa yang diubah, jadi langsung di lagi data kondisi datanya ya. Oh iya, baik Pak. Atau misalkan begini, ini untuk menerima keyboard, inputan dari keyboard. Misalnya Anda sepakat menuliskan Abimanyu, terus komputer itu sebagai tanda enter. Dia kalau ditekan enter harus tetap seperti itu. Abimanyu ditutup pakai $. Abimanyu $. Berarti kalau $, itu berarti selesai mengetik Abimanyu. Kayak contohnya di ini loh. Kalau dilihat Telkomsel itu kan kalau ini bintang 1 2 3 pagar, terus apa pagar gitu. Nah, pagar itu kan sebagai delimiter, pembatas. Nah, ini kan kondisi kan, pengecekan pakai kondisi. Selama belum terjadi pembatas, maka data yang ini itu adalah Abimanyu, itu adalah nama. Nanti setelah $, apalagi, setelah ini apalagi kan. Ya kan? Itu kalau datanya masuk serial. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, ini siapa nih? Daila. Iyalah. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Pak, kalau yang kalau di for kan bisa ada yang terjadi looping gitu terus Pak, yang pas di program dia nggak selesai Pak. Kalau yang mana? Yang di for kan bisa kayak gitu ya Pak, bisa terjadi seperti itu. Di for mungkin malah ya bisa kalau dia counternya itu besar sekali, bisa jutaan, miliaran. Iya Pak. Nah itu pertanyaan saya, kalau di while bisa terjadi juga nggak Pak? Justru di while itu yang paling mungkin. Kalau di for mungkin malah kecil. Kalau di while itu selama kondisinya itu belum terpenuhi, maka dia looping terus. Nggak pakai counter loh. Ya. Nggak pakai counter. Apakah dialah belum mandi? Oh belum. Sudah Pak. Komputernya nunggu dulu. Selama dialah belum mandi, komputernya tetap nunggu. Oh, iya. Nanti kalau statusnya dialah sudah mandi, baru komputernya break prosesnya, kan begitu. Nah, kamu kalau 1 minggu nggak mandi, ya komputernya nunggu aja, nggak mandi. Saya sudah mandi kok Pak. Nah, ya, terima kasih Pak. Oke, next, ada lagi? Ada lagi? Pak, saya boleh bertanya nggak Pak? Oke, silakan. Tadi kan ada yang increment nih Pak. Ini siapa nih? Ada dialah tangannya diturunkan dulu. Saya Gimnastiara Pak. Oke. Kan tadi untuk yang for itu kan ada increment dan decrement Pak. Itu bisa diubah gak Pak? Misalnya kalau increment kan kelipatannya 1. Nah itu saya tambahin dikali 2. Jadi setiap 1 kali fase itu dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2 dan seterusnya gitu, bisa gak Pak? Atau emang itu harus increment aja, harus ditambah 1? Enggak. Kalau di for itu nggak bisa begitu. Jadi dia tidak bisa jadi tambah-tambahnya, bukan kali. Jadi nggak bisa dikali Pak, kayak. Jadi misalnya gini 1 3 tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7, jadi 1 3 5 7 9 gitu, 11 gitu. Tapi nggak bisa begini. Misalnya 1 kali 2 1 2 4 8, nggak bisa begitu. Incrementnya nggak bisa begitu. Ngerti? Ada kan jadi kali-kali 2 toh? Iya.
kelipatannya jadi 2. Nggak bisa berarti, Pak. Nggak bisa. Kalau mau seperti itu pakai while. Oke. Ya, Jadi counternya cuma bahasanya. tambah-tambah 2. Apa kalau di SMA itu istilahnya deret hitung ya? Deret hitung. Kalau Anda bilang kali 2 itu berarti deret ukur ya. Kalau di SMA. Jadi 2, 4, 8, 16, 32 gitu kan, maksudnya maunya gitu kan, kali-kali 2 toh. Iya. Nah, itu nggak bisa kalau di for. Mau lompat-lompat gitu nggak bisa. Berarti terbatas pada penjumlahan atau pengurangan, Pak? Penjumlahan, betul. Inkremennya inkremen penjumlahan, tapi penjumlahannya tidak harus 1. Bisa 2, bisa berapa gitu. Penjumlahan bukan kali. Tapi kalau mau nilai sekarang kali 2, nilai sekarang kali 2 gitu, pakai for. Pakai while. Gitu. Karena lompatannya menjadi apa? Menjadi tidak sama lompatannya. Lompatan itu kalau for itu kan kalau kali 2 itu berarti kan rasio toh. Rasionya 2. Iya. Nilai sekarang dibagi dengan nilai sebelumnya sama dengan 2. Nilai sekarang dibagi dengan sebelumnya sama dengan 2. Tapi kalau tambah-tambah 2, nilai sekarang dikurangi sebelumnya sama dengan 2. Selisih. Oke. Paham, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Itu penting ya. Ini penting. Dasar. Saya pengalaman mempelajari ini. Sampai orang mengatakan saya dikira saya hafal 1001 bahasa pemrograman. Padahal enggak. Gitu. Oke. Oke. For, while. Oke, sekarang looping dual. Namanya dual. Kalau saya bilang itu looping until. Oke. Kerjakan selama kondisi benar. Dalam kurung kerjakan hingga kondisi salah. Yang selama kondisi benar ini tidak ini, tapi hingga kondisi salah. Oke. Makanya saya lebih mengatakan ini until. Until itu hingga. Ya. Hingga kondisi salah. Hingga kondisinya tidak benar. Karena hingga, maka dikerjakan minimal 1 kali. Karena hingga dikerjakan minimal 1 kali. Oke. Sekarang bagaimana flowchart-nya seperti ini. Bisa lihat loop body, bagian pengulangan, itu dikerjakan 1 kali. Masuk keluar. Ya, paham ya? Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa ya kalau itu contohnya ya? Contohnya apa ya? Ya hingga 1 kali ya. Hingga kondisinya salah. Ini hingga kondisinya salah. Jadi masuk apakah kondisinya salah? Ya. Apa kondisinya benar, maka ini. Hingga kondisinya salah, ini. Kalau kondisinya salah kan berarti no. Kalau kondisinya benar kan berarti yes. Masuk hingga kondisinya salah. Gitu. Jadi kerjakan 1 kali. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya agak sulit ini apa ya. Nah, kalau saya bukan tipe orang yang pintar mencari contoh ya. Kita ini anti itu apa ya. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Ya, silakan. Untuk kondisi for itu harus boolean ya, Pak ya? Kondisi apa? Kondisi for itu harus boolean ya, Pak? Kondisi
Share. for For, itu harus boolean nggak, Pak? harus, BOOLEAN. oh bulan, Ya, bulan. Semua kondisi pasti bulan, Mas. Kondisi semua pasti bulan. Kan for itu kan gini. Bentar. Ini cari ini. Oke. Kondisi itu mesti bulan, nggak mungkin nggak. Ini satu aja lah sini. Kan tulisannya gini for. Misalkan ya, misalnya. Titik 2 sama dengan kan begitu kan? Titik 2 sama dengan 1 koma, ya kan? Titik koma ya. Maka saya sintak buat saya nggak terlalu penting. Sintak buat saya nggak terlalu penting. Kenapa? Komputer bisa protes nanti. Gitu. Ya, ini. Terus belum mencapai atau lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 10. Oke. I plus plus. Nah, ini kan bulan. Apakah I lebih kecil sama dengan 10? Ini iya, bukan L ya. Apakah I lebih kecil sama dengan 10? Ini kan bulan. Kalau dicek kan pasti bulan kan? Ya enggak? ya Pak. Logikal proposisi. Logikal proposisi itu adalah statement yang bisa dinyatakan benar atau salah. Pasti bulan, enggak mungkin enggak. Ya enggak? Oke, tadi yang angkat tangan siapa? Silakan. Mas siapa? Ya. Oke. Silakan. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Apakah perintah while dan for bisa digabung sekaligus dalam satu program Pak? Terima kasih. Bisa. Nested bisa. While sama for. Mau digabung gimana? Pengertian digabung itu bagaimana? Atau misalnya begini, misalnya ya. Misalkan gini. Saya mau pakai masukan dari keyboard misalkan ya. Masukan dari keyboard atau pasukan F ya. Saya nggak pakai for. Ada kan tengahnya digabung jadi satu gitu kan. Bergabung jadi satu nggak pakai for, pakai while bisa. Contoh. Bentar, ini tak tulis dulu. I.2 sama dengan I.2 sama dengan 1. Oke, while ini saya hapus ya. Gitu. Ya. Jangan dilihat sintaknya ya. Kalau sintak saya bukan compiler. Jadi Anda silakan kalau mau protes saya sintak karena saya bukan komputer. Bukan compiler. Oke. Gabungnya gimana? Misalkan ini scan F ya. Kalau scan F itu untuk masukkan dari keyboard. Scan F nama. Misalkan begitu. Ya. Misalkan gitu. Terus misalkan begini. While I lebih kecil sama dengan 10. Jadi selama I lebih kecil sama dengan 10 dan nama tidak sama segini ya. Misalkan gitu. Teman namamu Admiral kan? Iya Pak. Maka ini sudah gabung. Terus ini apa misalnya Redland apa print up ya bahasa Asia lupa saya jujur aja saya lupa. Saya udah 1001 bahasa program, jadi kalau mau program bahasa Asia saya harus buka dulu bukunya. Saya itu ya Fortran pernah,
bahasa asli pernah, Pascal pernah, COBOL pernah. Jadi sudah di sini nggak apa ya, nggak hafal. Gitu. Oke. Raton baca Pascal, tapi di ini Raton loh, di apa right loh, di apa Arduino. Arduino rat apa ya? Rat kok salah. Raton. Kalau salah di Arduino. Ya, kalau nggak salah di Arduino, saya lupa ya. Nah, karena saya sering pakai Arduino, right? Arduino pakai right. Padahal Arduino itu mirip bahasa C. Enggak masalah. Apalah perintahnya lah istilahnya. Kita tinggal ngikutin itu ya. Oke. Jadi jangan nggak usah ini, nggak usah apa, nggak usah dipermasalahkan. Oke, print F ya. Print F misalkan Jakarta. Saya mau mencetak kata Jakarta selama counternya belum mencapai 10, ya enggak? Dan namanya bukan admiral. Oke. Terus di sini I 14. Titik koma, ya. Bawahnya lagi scan F. Nama lagi. Sudah. Jadi ini sudah gabung. Kata logika. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud ini? Jadi looping bercounternya ada, looping berkondisinya pun ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Raton non Pascal ya, tapi di Arduino itu juga Raton, nggak salah. Karena saya sudah banyak sering main Arduino ya, saya kecampur aduk jadi sudah jadi suka lupa nggak ingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya nggak tahu kalian pakai buku apa, bentar, tak tunjukin, mudah-mudahan saya ada ya. Ini saya share. Gitu. Ini buku yang saya pakai. Belajar sih. Markus Robianto Kusuma. Nggak tahu deh, bukunya masih ada, harusnya masih ada di rumah. Tapi saya nggak tahu tergeletak di mana. Rumah saya nggak bisa rapi. Ini, ya. Tulisannya Elek Media Komputindo. Tapi jangan coba-coba dari media karena ini buku lama. Ini lumayan lengkap untuk Turbo C, bahasa C, si polos ya. Ini, silakan kalau mau pakai buku ini. Linknya bisa beli online atau di stasiun UI. Bagus. Ini zaman saya kuliah dulu, tahun 89 sampai 93. Sampai sekarang masih saya tetap pakai. Kalau kepepet perlu bahasa sih. Oke. Ini. Saya nggak tahu ini e-booknya ada nggak. Tapi ini bahasa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Markus Robianto Kusuma. Tarik di sini. Kata kuncinya Turbo C.
Gramedia, tapi Gramedia lama. Jadi Anda pasti nggak akan nemu di toko Gramedia. Gitu. Oke. Ini tahun-tahun 93, 89 sampai 93. Ini buku ini banyak di Gramedia. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke ini ya, ke slide-nya resmi dari Bu Mega. Nah, ini pemrograman proses pengulangan ya. Lalu Anda sudah paham ya, looping seperti apa tadi? Silakan dipegang itu tadi catatan tambahan dari saya. Nah, ini tadi variabel kontrol itu maksudnya apa tadi? Counter, variabel counter. Ya, kontrol. Ini Bu Mega istilahnya variabel kontrol ya, saat ya. Ya jelas ada beginian lah untuk menampung counter. Gitu. Terus ada inisialisasi tadi ya kan, assignment awal, inisialisasi nilai awal itu ini ya kan, benar kan. Terus kondisi, terus ini body loop body ya, loop body. Terus ini adalah increment decrement, sama ya. Oke. Nah ini adalah loopingnya. Bisa Anda lihat, ingat benar itu soal di sini ini harusnya tandanya diamond ya. Kalau zaman saya dulu membuat flowchart ini kalau pakai tanda ini saya dimarahin sama dosen saya. Kalau kondisi itu harus tandanya harus diamond. Ya nggak apa-apa lah, ini untuk belajar aja. Tapi tolong Anda pahami bahwa kondisi benar itu masuk, kondisi keluar itu salah. Jangan coba-coba diubah karena pemrograman seperti itu. Ini standar internasional. Oke, I sama dengan 10 seperti ini. Ini body. Nah, looping minimal itu seperti ini, keluar. Ya kan? Ini keluar. Jadi bodinya ini minimal 0 kali. Paham ya? Itu paling penting dari saya. Oke. Nah, ini ada instruksi for, instruksi pengulangan, macam-macam pengulangan. For, while, sama do while. Nah, ini adalah sintak ya, sintak atau aturan penulisan. Oke. Yang pertama dieksekusi adalah inisialisasi, hanya dilakukan 1 kali. Kondisi ini merupakan ekspresi boolean. Tadi ditanyakan ekspresi boolean. Jelas boolean karena yang namanya kondisi itu harus dicek kebenarannya. Atau istilahnya propositional logic, logical proposition. Proposisi itu adalah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Apakah admiral sudah mandi? Nah, itu jawabannya benar atau salah. Ya kan? Proposisional. Terus, nah jika kondisi benar maka ini, jika kondisi benar ya kan. Jika salah ya berarti keluar. Ya kan? Dengan bagian sampai dengan bagian berkondisi salah. Oke. Oke, itu yang tadi yang dari saya itu Anda pegang itu. Itu udah itu pemahaman. Nah, ini tracing ya. Silakan, ini adalah mengenal sintaknya ya, tracing, penelusurannya. Nah, ini kalau n sama dengan 5. N-nya sama dengan 5 batasan, maka ini di looping berapa kali? Berarti 0 n lebih kecil dari 5. 0, 1, 2, 3, 4. 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4. Mulai dari 0. Maka ini pasti 0, 1, 2, 3, 4. Mana ada? Tracing. Nah, ini ada lagi. Ini percobaan pakai ini. Percobaan 1, 0 sampai 10. Ya. 0 sampai 10. Lebih kecil sama dengan 10. Jadi 0, 1, 2, 3 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir yang ke-10 itu adalah 9. 0, 1,
Satu itu yang kedua, pengulangan yang kedua maksudnya, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorry. 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oke. Kayak di SMA apa SMP. UN itu adalah 0 ini, N itu adalah 1. N itu counternya. Ya kan? Matematika di SMP. Anak saya belum lama di SMP kelas 2 dapat matematika ini. Ya. N itu counternya. Nah, ini kebetulan counternya mulai dari 1 masih enak. Ini counternya tadi ditanyain, Pak, kalau kali-kali gimana? Ini bukan kali-kali tapi selisih 2. Ya kan? 0, 2, 4, 6, 8. Jadi UN itu adalah 0, itu adalah N sama dengan 1. 2 itu adalah N yang kedua. 4 itu adalah N yang ketiga. 6 itu N yang keempat. 8 itu N yang ke-5. Counternya. Ini cara membuatnya nih. U 0 ini karena I sama dengan I plus 2. Maka dia lompat 22. Oke. Nah, ini ada contoh percobaan 4 untuk dekremen. Ini dekremen yang 22 juga. Dekremen 22. Oke. Perkalian 5. Tabel perkalian 5 for I. Ini I-nya tambah-tambah 1. I-nya I tambah 1, tapi ini bukan perkalian 5 ya, tapi yang perkalian 5 itu mencetak perkalian 5. Ya kan? Tapi yang pertama itu adalah 5 kali 1, yang kedua 5 kali 2. Jadi sebenarnya bukan counternya bukan 5, 10, 15 bukan ya. Tapi ini tetap ini 1, ini jadi kali-kali 5 ya. Jadi tolong pahami bahwa ini perkalian 5 itu bukan counternya perkalian 5, ini hanya ininya loh, apa? Mencetak hasil perkalian dengan 5. Jadi setiap counter dikalikan dengan 5. Jadi 5 kali 1, 5. Terus counter yang kedua berarti 5 kali 2, 10. Gitu ya kan? Terus counter yang ketiga 5 kali 3. Jadi 15. Kan gitu. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, ini kalau mau dikasih batas. Ini kasih batas. Scan F. Ya. Scan F sampai batas. Sampai dengan 3 kebetulan ya. Batasnya 3. Diketik dari keyboard batasnya. Ya. Ini perhitungannya. Ya. Ini bilangan genap. Bilangan genap berarti apa? Ya dibagi 2 ya. Tulis program untuk menampilkan bilangan genap antara 2 bilangan. Kedua bilangan ini ikut ditampilkan bila merupakan bilangan genap. Oke. Nah, ini pakai for. For cacah pilih 2. Nah, ini if ada kondisi akan mencetak jika persen 2, cacah persen 2 itu modulo. Sisa pembagian dengan 2 itu 0, maka ini adalah berapa? Dan ini cacah sampai pilih 1, pilih 2, pilih 2, pilih 1. Nah, ini scan F. Scan F. Oke, 13 sama 25 ya. 13 sama 25. Oke, 13 sama 25, maka ini adalah yang ini. Ya, pengulangannya. Scan F ini. Lalu percobaan kedua. Scan F kalau tidak ya ini. Ya. Scan F ini kalau pilih 1 lebih kecil daripada pilih 2, tapi kalau lebih besar
pilih 1 lebih besar daripada pilih 2, ini maka ketik ini. Ya. Jadi ini apa? Oh, cacahnya mulai dari pilih 2. Cacahnya mulai dari pilih 2. Ya, sampai pilih 1. Oke. Sampai tercapai pilih 1. Jadi 9 sampai 16. Oke. Jadi ini dibalik batasannya ya. Ini dibalik batasannya. Ya. Jadi awalnya dari pilih 2 sampai pilih 1 karena ini lebih kecil. Kalau yang ini pilih 1 lebih sampai pilih 2. Karena pilih 1 lebih kecil daripada pilih 2. Kalau ini pilih 1-nya sampai pilih 1. Karena pilih 2 lebih kecil daripada pilih 1. Ya. Jadi seperti itu. Deret bilangan genap ya. Ini nanti kita cek lagi. Nah, ini saya bilang genap juga ya. Tetap pakai modulo. Jadi dia hanya akan menampilkan kalau bukan modulo itu ya dilewat gitu aja. Tidak menampilkan. Oke. Ya, demikian seterusnya. Nah, ini nested for. Nested for itu berarti for di dalam for. Ya. For di dalam for. Nih. For di dalam for. Ya. Seperti itu. Atau for bersarang, ya. Bersarang. Nah, ini for di dalam for. Contohnya paling gampang itu jam. Jam itu kalau Anda lihat jam digital, kalau Anda punya jam digital, detik demi detik dari 1 sampai atau dari 0 sampai 59 ya. Ya kan, detik. Setelah 59 maka menitnya lompat 1 kan. Counternya menit naik 1. Menitnya tadinya 00. Jadi 01 kan menitnya. Terus sampai 59 juga. Baru jamnya dari 00 lompat 1. Kan begitu. Jadi jam itu paling tidak sudah 3 nested for. For-nya detik, for-nya menit, lalu for-nya jam. Ya. Sebenarnya bisa 4. Sebelum for-nya detik itu ada millisecond. Millisecond itu sampai 1000. 0 sampai 1000 baru detiknya naik 1. Paham ya? 1000 itu kan satu detik itu kan 1000 millisecond ya. Paham ya? Kalau kita mau ngukur sesuatu yang pakai millisecond, misalnya sinyal apa ya kan, untuk aplikasi sains. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Itu nested for. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini apa nih? Tulis program untuk menampilkan segitiga siku-siku rata kiri yang dibentuk dari karakter bintang. Misalkan segitiga diinginkan adalah 4, maka bentuk segitiganya. Nah, ini kalau 1, looping pertama dicetak 1. Looping kedua dicetak 2 kali. Looping ketiga dicetak bintangnya 3 kali. Keempat 4 kali. Ya. Nah, ini. Yang penting logikanya Anda. Jadi ini ada for di dalam for. Jadi for yang pertama itu menentukan batas pengulangan for yang di dalamnya. For yang di dalamnya menentukan batas. For yang di luarnya menentukan batas pengulangan for yang di dalamnya. For yang pertama adalah 1. Jadi batasnya 1 kali. Lalu for yang di dalamnya itu ada counter 1 sampai 1. Sampai 1 lebih kecil dari sama dengan 1. Mulai dari 0 sampai lebih kecil sama dengan 1. Lebih kecil dari 1. Jadi tek 1. Ya kan? Nih. N. Ya. Terus ulangi mana nih? Akhir pengulangan pindah baris ya. Ini dalam menggunakan ini ya, menggunakan apa? While ya ini ya. Ini pakai while. I lebih kecil sama dengan N, J-nya itu lebih kecil sama dengan I.
ya kan? I. Jadi I-nya ini adalah batas akhir dari pengulangan yang kedua. Oke. Jadi J sama dengan 1 sampai 2. J tambah 1. Terus JI tambah 1. Jadi I-nya tadi 1, naik jadi I-nya 2. Ya kan? Naik ke sini. Apakah 2 lebih kecil dari 4? N-nya 4 misalkan. Dibaca N, N-nya 4 umpamanya. Tidak. Maka J sama dengan 1. Diulangi lagi counternya mulai dari 1. Counter yang ini ya, counter yang biru. Oke. Counter yang looping biru. Jadi J sama dengan atau 1 lebih kecil sama dengan 2 ya kan. Maka cetak bintang 1, J-nya nanti 1 tambah 1 jadi 2. Nah, I pada baris pertama I 1, jumlah cetak 1. 2. Ya. Gitu. Oke. Masih sama rata kiri ya. Kalau ini 5 ya. Oke. Kalau ini rata kanan. Rata kanan, nah rata kanan berarti Anda harus ada sejumlah spasi. Ya kan? 4. Kalau 4 maka spasinya berapa? 3 kan? Spasi, bintang. Paham ya? Nah, ini bagaimana cara mencetaknya, cara membuatnya. Nah, ini jumlah spasi, cetak spasi, lalu cetak bintang. Ulangi lagi, itu ada dua for. For untuk mencetak spasi sama for untuk mencetak bintang. Ya kan? Kalau seperti ini maka mencetak spasi 2 kali, mencetak bintang 2 kali, karena 4 ya. Kalau ini mencetak spasi 1 kali, mencetak spasi 3 kali. Nah ini mencetak spasi tidak pernah terjadi atau 0 kali, ya kan? Yang keempat ini loh. Makanya tadi saya bilang bahwa for punya sifat minimal 0 kali. Ya, ini contohnya paling bagus. Paham ya? Pada yang pengulangan terakhir jumlah spasinya 0, artinya pengulangannya 0 kali atau spasinya tidak pernah dikerjakan. Ya, paham ya? Tadi sudah saya singgung tadi di slide versi saya. Ya. Nah, itu contohnya. I-nya atau bintangnya, I dalam arti untuk bintang itu 4 kali. Ya, seperti itu. Nah, ini juga gitu. Yang terakhir juga nggak pernah dikerjakan. Ya. Spasinya. Oke. Oke, ini ada latihan ya. Latihan nanti silakan dikerjakan, dikirim ke assignment di e-learning. Ya, for. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi sudah saya kasih tahu ya logikanya. For, while, do while. Nanti berikutnya saya akan kasih ini lagi. Ini Anda harus paham. Banyak orang ilmu komputer yang ternyata kadang-kadang logikanya lemah. Di sini. Ya. Logikanya lemah. Saya dulu membuat program tidak pernah nyontoh. Kalau orang yang logikanya lemah, pasti dia membuat program itu nyontoh program yang mirip, terus dikopas, terus diubah sedikit-sedikit sesuai dikehendaki. Saya benar-benar dari nol ngoding. Tapi kalau sekarang mungkin sulit kalau saya karena sudah pakai kelas-kelas ya, pakai kelas-kelas gitu. Kan sekarang pemrograman berorientasi objek sama kelas. Jadi bentuk parameter, bentuk apa saya kan tidak hafal. Jadi mau nggak mau saya kopas dari contohnya, terus saya ubah dikit-dikit. Bukan saya nyontoh urutannya. Urutannya saya sudah punya konsep. Tapi sintak urutan kelas itu loh, penulisan kelas. Ya. Nanti deh kalau udah sampai ke ini.
pemrograman berorientasi objek atau visual. Oke, sampai kita ada pertanyaan. Ini semester berapa? 1. Ya. Iya, Pak. Oh, oke. Semester 1 ya. Oke. Jadi tolong di semester 1 ini ya biasanya algoritma dan pemrograman itu semester 1. Jadi tolong di semester 1 ini kalian benar-benar ini belajar ngoding. Ngoding itu bukan berarti apa-apa, tapi mengasah logika. Logika itu saya hanya bisa memberi contoh. Ini, belajar logika itu seperti orang belajar naik sepeda roda 2. Paham? Ayahmu, ibumu, temanmu, kakakmu nggak akan bisa ngajarin Anda sepeda roda 2. Yang ada adalah memberi contoh, gini loh caranya naik sepeda roda 2. Pada saat Anda belum bisa naik sepeda roda 2. Lalu Anda mencoba. Oke. Mencoba di jalan atau di tanah lapang. Di tanah lapang aja jatuh, sering jatuh. Ya kan? Lalu lama-lama mahir. Sekarang kalau mahir, Anda coba jalan di jalan setapak. Yang kiri-kirinya kubangan, kanan kubangan. Orang yang baru naik sepeda roda 2 pasti akan jatuh. Yogi, keder. Ya enggak? Karena biasa naik sepeda roda 2 di tanah lapang. Sekarang bermain naik sepeda 2 menyusuri jalan setapak, kiri kubangan, kanan kubangan, misalnya begitu. Tapi semakin mahir, bahkan Anda akhirnya bisa ngetrail. Jumping. Ya. Jadi algoritma itu seperti itu. Tanpa berlatih, tidak mungkin bisa naik sepeda roda 2. Tidak mungkin bisa algoritma. Oke. Oke, sampai kita ada pertanyaan. Saya pernah baca kok di mana gitu. Belajar program itu mirip dengan naik sepeda roda 2. Anda nggak bisa naik sepeda roda 2, jangan harap bisa naik motor. Malah bahaya. Ya. Ya kan? Nggak ngerem malah ngegas. Wah, repot. Ya. Akhirnya banyak orang naik motor langsung kapok. Ada nabrak pagar lah, gitu, nabrak tembok lah. Masih untung kalau nggak nabrak mobil orang, belum ganti. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Ya. Sebagai penutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Halo. Woi. Woi. Out. Gerak out. Woi. Woi. Woi, 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 woi. Woi. Empuh. Woi. Budak mana-mana. Udah dago, woi. Asli. Asli. Di DU. Dia tuh. Iya, di mana lu? Sledri. Lu di mana? Sledri. Di mana tuh? Apa ini? Iya, perumahan Sledri. Bandung mana? Bandung Kota. Oh iya. Dari ini jauh gak? Nggak apa. Dekat. Oh, tapi ini tahu kan? Iya, deket itu. Oh, masih. Oh, dari itu. Oke.
oke. Pasupati kan? Nah, Dekat sama itu. ya udah, cabut deh. Hati-hati ya. Iya. Kelas Gua- mana? Hah? Mana nih? Gua. Kenapa? Aku lupa kelas mana. Gua. Ya. Gua mahasiswa UPI. Oh, tidak. Oke. Yo. Cabut ya.